Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ASN, selamat datang di podcast Smart Governance Talk. Hari ini kita akan bahas topik yang menarik, yaitu good practice versus bad practice untuk mewujudkan smart governance. Bersama saya Denisa Putri dan rekan-rekan saya ada Mas Adityo, Halo, saya Ditio. ada Mbak Beatrice, Hai, selanjutnya ada Mbak Desi. hai saya Desi. Iya, dan terakhir kita ada bersama Mbak Fadila juga. Hai, saya Dila. Oke, rekan-rekan sekalian, kita akan mulai dari hal positif dulu ya. Oke, mohon maaf untuk kita berlima siap ngobrol seru seputar bagaimana pelayanan publik bisa mencerminkan nilai-nilai smart ASN, terutama pada aspek profesional, transparan, dan disiplin. Nah, kita akan membahas dari yang positifnya dulu, yaitu good practice dalam pelayanan publik. Untuk Mbak Betri nih, boleh nggak cerita contoh praktik baik yang pernah Mbak lihat? Tentu boleh Mbak Denisa. Jadi di instansi saya ada petugas layanan yang selalu proaktif. Begitu masyarakat datang, mereka langsung menghampiri, menyapa dengan ramah dan memberikan penjelasan dengan jelas. Hal sederhana seperti itu ternyata menciptakan rasa nyaman dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan. Setuju banget. Itu contoh nyata dari pelayanan publik yang profesional. Kalau ditelusuri, kuncinya ada pada komunikasi efektif dan empati. Petugas nggak cuma menjalankan tugas administratif, tapi juga hadir dengan sikap melayani. Nah, selain profesionalitas, ada juga aspek transparansi. Misalnya di beberapa pengadilan atau kantor pemerintahan, standar layanan dipajang di ruang tunggu dan juga tersedia secara online. Masyarakat bisa tahu waktu layanan, biaya, dan prosedur tanpa harus bertanya-tanya. Ini merupakan wujud nyata keterbukaan informasi. Dan satu lagi, disiplin disiplin serta etika kerja er- dan satu lagi, disiplin serta etika kerja juga penting banget. Ketika petugas datang tepat waktu, berpakaian rapi dan bekerja dengan tanggung jawab, itu menunjukkan komitmen pada nilai-nilai ASN. Pelayanan pun jadi konsisten, tidak tergantung siapa petugasnya. Nah, sekarang kita akan bahas untuk bad practice-nya nih. Untuk Mas Adityo, pernah nggak kamu lihat contoh yang menurut kamu kurang baik? Sayangnya pernah, kadang ada petugas yang bersikap kurang ramah, menjawab dengan nada ketus, atau terkesan enggan membantu masyarakat. Padahal masyarakat datang mencari solusi, bukan malah dibuat bingung. Nah, ya benar banget itu. Sikap tidak profesional seperti itu bisa menciptakan kesan negatif terhadap institusi. Sekali masyarakat merasa tidak dilayani dengan baik, maka kepercayaan mereka akan turun dengan sangat drastis. Selain itu, ketidaktransparan juga jadi masalah klasik. Misalnya, informasi standar pelayanan tidak tersedia atau tidak dijelaskan dengan jelas. Akibatnya masyarakat jadi ragu dan bahkan salah paham terhadap prosedur yang sebenarnya sederhana. Dan tak kalah penting, kurangnya disiplin. Masih ada yang datang terlambat, pulang lebih awal, atau tidak mematuhi protokol kerja. Padahal disiplin adalah bentuk tanggung jawab dan cerminan integritas ASN. Nah, dari contoh tadi, apa sih penyebab terjadinya bad practice ini menurut kalian? Nah, kalau menurut saya nih ya, salah satu penyebabnya adalah kurangnya kesadaran terhadap peran ASN sebagai pelayan publik. Kadang orang lebih berfokus pada rutinitas administratif tanpa melihat makna dari pelayanan itu sendiri. Betul, dan mungkin juga kurangnya pembinaan atau feedback dari pimpinan. Kalau perilaku yang kurang baik dibiarkan, lama-lama bisa dianggap wajar.
Selain itu, sebelum semua instansi punya sistem penghargaan bagi petugas yang berprestasi dalam pelayanan. Padahal reward system bisa jadi motivasi untuk mempertahankan good practice. Setuju banget. Kalau kita ingin mencegah hal itu terulang, solusinya bukan cuma menegur, tetapi juga memberi contoh dan membangun budaya kerja yang positif. Misalnya lewat pelatihan pelayanan publik, penegakan disiplin yang konsisten, dan penggunaan teknologi informasi agar layanan makin efisien. Nah, menarik sekali. Jadi, gimana nih caranya supaya untuk good practice ini sendiri itu bisa ditularkan ke unit yang lain? Salah satunya mungkin dengan sharing session antar seksi atau antar bagian. Petugas yang dinilai baik bisa menjadi role model bagi rekan-rekannya yang lain. Kita juga bisa membuat video pendek atau konten inspiratif yang menampilkan contoh pelayanan terbaik. Dan jangan lupa dokumentasi digital. Kalau inovasi atau praktik baik terdokumentasi dengan baik di SIPP atau media internal, unit lain bisa belajar dan meniru tanpa harus mulai dari nol. Kalau dikaitkan dengan perspektif manajemen ASN, praktik baik ini sejalan dengan sistem merit dan nilai profesionalisme. ASN harus ditempatkan sesuai kompetensi dan diberi ruang untuk berinovasi. Benar banget, dan dari sistem Smart ASN ini mencerminkan nilai digitalisasi, inovatif, dan kolaboratif. Kita dituntut untuk terus beradaptasi dengan teknologi, menciptakan ide baru, dan bekerja sama lintas bidang. Wah, pembahasan kita hari ini lengkap banget ya, mulai dari contoh good practice, bad practice, sampai solusi konkret untuk menjadikan smart ASN governance. Intinya begini rekan-rekan semua, pelayanan publik bukan sekedar tugas, tapi bentuk pengabdian. Kalau kita bekerja dengan hati dan tanggung jawab, masyarakat pasti akan merasakan manfaatnya juga. Dan jangan lupa perubahan besar dimulai dari langkah kecil, yaitu dari kita sendiri. Setiap tindakan yang disiplin dan transparan adalah bagian dari reformasi birokrasi menuju pemerintah yang cerdas. Semoga obrolan kita ini bisa menjadi inspirasi untuk semua ASN dimanapun berada. Terima kasih sudah mendengarkan Smart Governance kita pada hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat, berintegritas, dan terus menjadi ASN yang profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makes it harder to see underneath. Did we ever know? Did we ever know? Did we